Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Halaman 982. Tentang fadilah Bilal bin Rabah Maula Abu Bakar As-Siddiq. Maula itu hamba sahaya yang dimerdekakan. Kalau Maula Abu Bakar berarti hamba sahaya yang dimerdekakan Abu Bakar. Dan jadi ada hubungan waris. Kalau tidak ada keluarga yang lain, nanti waris dari Bilal itu ke Abu Bakar. Dan ini menunjukkan keistimewaan Abu Bakar juga, karena beliau itu sigap ya, melihat Bilal yang tertindas, uangnya langsung keluar, langsung ditebus ya. Orang kaya. Hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Bilal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Bilal, sholat al-ghadah, sesudah sholat subuh ya. Bilal ini Afrika ya, hitam, suaranya bagus dan jadi muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Ya Bilal, hadithni bi arja amalin amiltahu indaka fil Islam manfa'ah. Dalam riwayat yang lebih lengkapnya, kata Nabi, saya mendengar langkah kaki kamu di depan saya di surga. Berarti maksudnya bakal ke surga. Dan Bilal itu kan pengawal Nabi, brigade lah, brigade mal mungkin di tukang, diharap ya. Jadi selalu berjalan di depan Nabi ya, yang membuka jalan, brigade. Jadi di surga pun ternyata begitu, Bilal itu berjalan di depan Nabi. Lalu kata Nabi kepada Bilal, apa, beritahukan kepadaku amal yang paling istimewa yang kamu amalkan dalam Islam dan penuh manfaatnya. Fa inni sami'tu laila khashfana 'alaik baina yadayya fil jannah. Karena sungguh aku mendengar tadi malam langkah suara alas kaki kamu, sendal kamu di depan aku di surga. Lain arti ngaliwat, maksudnya kata para ulama mengawal Nabi, berjalan di depan Nabi. Ini jadi dalil berarti Bilal pasti masuk surga. Berarti 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu bukan berarti hanya 10. Itu kebetulan 10 sahabat yang disebutkan oleh Nabi dalam satu waktu, dalam satu ceramah 10. Itu yang paling istimewa 10. Nah yang lainnya bukan berarti tidak istimewa. Qala Bilal, kata Bilal, ma amiltu amalan fil Islam, aku tidak pernah beramal satu amal sesudah masuk Islam, arja'in di manfaatan, yang lebih istimewa bagiku manfaatnya, min anni la atatoharu tuhuron taman, kecuali aku tidak pernah bersuci sempurna fi sa'atin min lailin wala naharin, di waktu siang atau waktu malam, kapanpun, illa sholaitu bidzalika tur, kecuali aku akan sholat dengan sebab bersuci itu, maka taballahu li an usolliya, sepanjang Allah menakdirkan aku mampu sholat. Ini kalau dibaca riwayat Bukharinya yang panjang. Yang pertama, kata Bilal bin Abi Rabah, saya tidak pernah hadas kecuali wudu.
dan sesudah wudu itu aku punya kewajiban di sini maksudnya tuntutan untuk wudu untuk sholat sesudah wudu. Ini yang sudah sering kita bahas ya dulu, bahwa sunnah menjaga wudu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kalau batal najan teu dek salat wudu we. Udah beres kencing, beres buang air, hitut ya. Udah wudu lalu salat gitu. Siga keur itikaf kamari we gitu. Unggal beser wudu, udah wudu salat begitu. Dan ini bukan berarti amal bid'ah Bilal, bukan. Karena sebagaimana sudah pernah saya bahas, ini tentunya mencontoh Nabi SAW. Di Bulughul Maram ada hadis dari Anas bin Malik, kalau Nabi mau buang air besar, saya dan teman sebaya saya membawakan seember air dan bayonet. Seember airnya buat bersuci wudu, bayonetnya buat sutroh sholat. Karena kata Ibnu Hajar, Nabi biasa kalau sudah buang air besar itu wudu kemudian sholat gitu. Termasuk di hadis yang dulu tentang Abu Musa ya, saya mau mengawal Rasul hari ini, dia wudu di rumah. Kemudian datang ke masjid, Rasulnya sedang buang air. Lalu kemudian dia menyusul Rasul ke tempat buang air. Dan kata Abu Musa, Rasul sesudah buang air kemudian wudu gitu. Jadi ini sunnah meski memang tidak wajib. Apalagi ya, kita tahu dalam hadis Nabi itu berzikir di sepanjang waktunya, non stop 24 jam. Karena Rasulullah SAW yadhkuru ala kulli ahyani. Dan kata Rasul, ketika ada yang salam, Rasul sedang di toilet, Rasul kemudian wudu. Sudah wudu baru kata Rasul, waalaikumsalam, inni karihtu an adzkurullaha illa ala tuhrin. Saya benci berzikir kepada Allah tidak dalam keadaan suci. Tuh Rasul mah dek ngajawab salam we ge wudu heula ya, urang mah boro-boro kadang teu boga wudu teu henteu gitu. Tapi sekali lagi ini tidak wajib, sunat. Nah, kita pun demikian. Kita kan harus berzikir di sepanjang waktu. Komo santri unggal usik nyekel Quran, komo ayeuna keur ujian isuk-isuk nyekel Quran. Nyekel we ungkul beurang sore peuting memeh sare muka sare-sare ge kabayang-bayang teh Quran gitu. Di setiap waktu maka dianjurkan wudu kemudian sholat. Itu adab ya, hadisnya sahih. Nah yang kedua ada ya dilengkapnya itu, saya tidak pernah adzan kecuali sesudah adzan itu sholat 2 rakaat. Inilah yang menyebabkan Aisyah dan Umar bin Khattab ketika membaca ayat di surat Az-Zukhruf ya, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Kata dua sahabat tersebut di antara penafsirannya itu, orang yang adzan sesudah adzan kemudian beramal soleh. Jadi memanggil kepada Allah itu salah satu penafsirannya adzan lalu beramal soleh, sholat 2 rakaat ya. Dan itu kata Umar bin Khattab, saya mengamalkan sholatnya tapi adzan nama henteu. Aisyah juga saya mengatakan demikian. Orang yang berbahagia dengan ayat itu kata Umar adalah Bilal bin Abi Rabah.
karena memang zaman Nabi yang namanya muadzin itu teu sagawaya ya. Tapi siapa yang terbaik suaranya. Jadi ketika nu ngimpi adzan teh kan Abdullah bin Zaid, Nabi, sayalah yang adanya, kan saya ngimpinya. Kata Nabi, jangan, ajarkan ke Bilal, dia lebih bagus suaranya. Tuh, jadi nu kudu adzan teh nu alus, sora mana tuh mangajaya we. Barudak santri tah itu nu harus adzan. Umar sasoleh-solehna Umar henteu, keuna itu mah hakna Bilal. Sama dengan imam, sasoleh-solehna Umar aya Abu Bakar mah ku Abu Bakar we, ya. Atau imam itu kan pemimpin. Abu Hurairah teh ulama hadis, teu pernah jadi imam. Nu jadi imamna Amr bin Salamah we, gubernurnya ya, pemimpinnya. Nah itu sunnah adzan demikian. Dan sesudah adzan sholat 2 rakaat. Ini mujma' alaih ya. Makanya saya sering bilang ke masjid-masjid yang tidak memberikan waktu sesudah adzan itu sholat, mun aya anu sholat tong gujrud ngaharamkeun sunnah, wah doraka gede ya. Sunnah kan diharamkeun, dibid'ahkeun, wah doraka gede, nggak boleh. Dan kata Imam Ibnu Hajar ya, orang yang menyebut waktunya terlalu sempit untuk sholat 2 rakaat khayalun fasidun munabidun bis sunnah, itu khayalan rusak yang menolak sunnah gitu. Meski juga saya sering ngomong, jadi mun bapak sholat di Istiqomah, di Pusdai, di Pajagalan, geus adzan teh kan adzan asar maghrib isya qomat nya tong ngotot oge urang keur teu wajib gitu. Ngajakun salat sunat tukangan imam atuh pi omongeun. Jadi masing-masingnya untuk fikih itu legowo saja ya. Tapi ya bagi kita yang faham tentu jangan dilewatkan, karena di zaman Nabi pun yang namanya sholat antara 2 adzan itu ada ya. Lain sholat qobla, istilahnya sholat antara 2 adzan. Kalau sholat qobla, contoh kemarin saya pulang dari barudak hayang lebaran Syawal di luar, datang ka dieu teh jam 7:30, belum sholat isya. Dek sholat isya tekaburu nyimpang, masjidnya tidak representatif. Kalau sholat qobla isya, sebelum sholat isya saya sholat dulu 2 rakaatan, henteu langsung sholat isya. Kenapa? Karena adanya udah kelewat. Jadi itu bukan sholat qobla. Jadi disebut rawatib, dah memang lain rawatib. Rawatib mah 5: qobla subuh, qobla duhur, ba'da duhur, ba'da maghrib, ba'da isya. Ari eta mah dina hadis nage baina kulli adzanaini sholat. Mun eudeuh nya tadi dieu teh harita teh adzan heula, boleh kan adzan di luar waktu, baru sholat, baru qomat gitu. Hari teu aya adzan mah teu aya sholat qobla maghrib, qobla asar, qobla isya. Karena itu mah istilahnya dalam fikih sholat di antara 2 adzan. Makanya saya dulu juga tulis begitu, sholat di antara 2 adzan, bukan sholat qobla. Sholat qobla mah tuh orang telat sholat maghrib qobla heula gitu, henteu kan langsung kalau memang sudah lewat adzannya. Dan itu sayang kalau dilewatkan. Banyak hadisnya menyebutkan ad-du'a bainal adzan wal iqamah la yuraddu. Doa di antara adzan dan qomat itu tidak akan ditolak. Komo lamun doana bari salat. Nah, imam kadang ngadoa Allahumma rabb hadhihi dakwah can beres wis qomat. Jadi tenang, itu sunnahnya begitu di mana-mana, semua mazhab sepakat. Makanya bapak-bapak anu umroh ya, saya sering briefing dulu. Lebar kan 10 menit
Ya, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi jeda antara adzan dan qomat salat lebar. Ya, ada. Ya, hadisnya ada, silakan diamalkan. Jadi itu amal istimewa Bilal yang menyebabkan beliau mendapatkan kunci surga. Sekali lagi bukan berarti ini amal bid'ah dari Bilal, bukan. Tapi Bilal mengamalkan ini tentunya karena berdasarkan petunjuk Nabi. Kayak tadi di antara dua adzan dan qomat, Nabi kan sabdanya jelas di riwayat Bukhari, baina kulli adzanaini shalah, baina kulli adzanaini shalah, sampai 3 kali. Kemudian hadis berikutnya tentang keutamaan Salman, Suhaib dan Bilal. Ini sahabat-sahabat mantan hamba sahaya tiga-tiganya. Salman orang Persia ya, yang dia sebetulnya bukan hamba sahaya, sebagaimana sudah kita bahas. Ngan diculik kemudian dijadikan hamba sahaya, dijual. Suhaib juga demikian. Aidh bin Amr radhiyallahu an menceritakan bahwasanya anna Abu Sufyan ata ala Salman wa Suhaib wa Bilal fi nafarin. Datang ke satu riungan yang di sana ada Salman, Suhaib dan Bilal. Faqalu, lalu kata mereka, kata Suhaib, Bilal dan Salman, wallahi ma akhadat suyufullah min unuqi aduwillah ma akhadaha. Demi Allah, pedang-pedang Allah tidak menebas leher musuh Allah pada tempatnya. Ya kalau bahasa kita, aduh, ini musuh Allah masih ada yang tersisa, belum terpenggal kepalanya gitu. Ke siapa? Ke Abu Sufyan. Abu Sufyan kan gak ganti Abu Jahal, Abu Lahab sesudah mereka mati. Abu Sufyan tuh yang memimpin pasukan koalisi menyerang Al-Ahzab, perang Khandaq tuh Abu Sufyan, si pemimpin nanti. Ini walau alam nih kapan bertemunya kemungkinan besar ini, ketika Fatu Makkah atau ketika Hudaybiyah. Ya. Lah cenah, ini musuh Allah ada yang belum tertebas oleh pedang Allah cenah. Faqala Abu Bakar radhiyallahu an, lalu Abu Bakar berkata, ataquluna hadza li syekh Quraisy wa sayyidihim. Kamu tuh sopan ngomong begitu kepada pemimpin Quraisy, kepada sayyidnya, ketuanya. Ya. Nya jika kieu we aya Kapolri misalkan kamari datang ka piade atau Jokowi datang ka piade, ujug-ujug bapak ngacung. Ini presiden musuh Allah, jangan dipilih lagi. Sok ngomong gitu, meureun teh era Ustaz JJ. Pasti negor Ustaz JJ, jangan begitu meskipun musuh Allah misalkan. Ya, atau ini kok ada orang kafir masuk ke masjid piade, Kapolri kan orang kafir. Ngomong gitu hareupeun forum. So pas Ustaz JJ ngambak meureun dikiceupan. Sia meureun. Tong ngomong gitu. Ini Bilal, Salman polos, aduh cenah ieu musuh Allah tersisa, padahal lagi namu. Makanya Abu Bakar menegur, jangan ngomong gitu, ini kan pemimpin Quraisy, hormat gitu. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbaruhu, lalu Abu Bakar lapor ke Nabi. Jadi ini riungannya belum ada Nabi, cuma ada Abu Bakar, ada Bilal. Lapor ke Nabi. Faqala, ternyata Nabi tidak menyalahkan Salman dan Bilal, tapi justru menyalahkan Abu Bakar. Ya Abu Bakrin, hei Abu Bakar, la'allaka aghdabtahum, bisa jadi kamu membuat marah mereka. Mereka di sini Bilal, Salman dan Suhaib. Lain kunta aghdabtahum laqad aghdabta rabbak, jika kamu membuat mereka marah berarti sungguh kamu telah membuat marah Tuhan kamu.
Fa'atahum Abu Bakrin, lalu Abu Bakar datang kepada mereka, kepada Bilal, Salman dan Suhaib. Faqala ya ikhwata aghdabtukum, wahai saudara-saudaraku, apakah aku telah membuat kalian marah? Ya, kalau pakai ha itu memelas. Ikhwata namanya nudbah, punten pisan, pundulur gitu kalau bahasa Sunda. Apakah saya telah menyinggung Anda sekalian? Qalula, tidak teh nyanggeus teu naon gitu nya. Yaghfirullahu laka ya akhi, semoga Allah mengampuni engkau wahai saudaraku. Nah ini yang ada banyak ya ayat Qur'annya, di antaranya yang terkenal abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ini ketika Nabi ngobrol dengan pemimpin-pemimpin Quraisy, lalu dasar nolong teu apal nya keur ngobrol jeung saha. Datang Abdullah bin Umi Maktum nanya, nya Nabi teh jam dodo tuh bae da moal katinggalian ku nolong mah nya. Gitu Nabi teh nyaho kita teh sedang ngobrol nyele gitu. Sok urang mun keur ngobrol disele pan keheul nya. Gak ngobrol anu nyele. Nah kita keur ngobrol penting lagi ini dengan pembesar-pembesar Quraisy najan masih kafir. Tapi sikap Nabi itu tetap disalahkan. Abasa wa tawalla am ja'ahul a'ma. Harusnya Nabi SAW menyapa dulu, ngobrol dulu, ngomong dulu, punten Abdullah ini saya lagi ngobrol, tunggu sebentar ya gitu. Nabi lupa karena sedang kagok. Dan itu sebetulnya nggak salah. Mun urang nya komo abdi sana gitu cicing lah semana cologok carekan. Jadi yang dilakukan oleh Nabi itu kata para ulama itu salah. Cuma Nabi itu kan la'ala khuluqin adim. Akhlaknya melampaui batas mulia. Selain mulia dia Nabi melebihi mulia. Karena Nabi akhlaknya mulia, tepantes Nabi berbuat begitu. Kenapa? Karena menyakit hatikan orang buta itu. Nah termasuk ini turun surat Al-An'am dan surat Al-Kahfi. Wala tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha ma 'alaika min hisabihim wa ma min hisabika 'alaihim min syai' fatatrudahum fatakuna minadh dhalimin. Kalau di surat Al-Kahfi wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Inti nama, jadi jangan sampai kita membuat sakit hati orang-orang yang menurut masyarakat kalangan bawah. Ya. Kalangan bawah teh hanya urang-urang lah gitu. Saya termasuk Bapak juga sama. Jangan sampai membuat sakit hati jamaah at-taubah, di nomor 2 kan, dikapilainkeun. Sakit hati jamaah taubah karena ustadna ari kanu beunghar mah aya wae cenah gitu ai ka taubah wae abong duitan misalkan. Nah itu kalau orang-orang itu sakit hati itu yang ditegur di ayat-ayat itu. Jadi salah. Makanya dalam ayat-ayat dalam hadis tidak boleh menghardik, menyinggung hati orang-orang miskin ya. Puntennya sanes abdi nyebat bapak-bapak miskin sanes. Karena ada abdi miskin dibanding Khairul Tanjung mah. Jadi maksudnya orang-orang masyarakat biasa. Meski yang dilakukan oleh Bilal, Suhaib dan Salman ini kurang baik, tapi menegurnya jangan kasar.
Jadi itu yang membuat Nabi menegur Abu Bakar jangan membuat marah orang-orang soleh. Karena memang secara faktual memang demikian. Abu Sufyan teh musuh Allah anu kaliwat can kakadek gitu. Tapi tentu Allah takdirnya lebih baik karena ternyata Abu Sufyan itu jadi tokoh Quraisy yang kemudian masuk Islam ketika peristiwa Fatu Makkah. Nah ini sekali lagi menunjukkan pengistimewaan Nabi kepada Bilal, Salman dan sahabat-sahabat sejenisnya yang menurut orang lain kan mantan hamba saya terendah, miskin, lain turunan ningrat ya, bukan mun aya mah kan standar teh beunghar jeung pendidikan teu lulus SMA acan gitu. Teu kuliah, jaba miskin, gawena oge, lain gawe nu gajina gede misalnya. Nah, mereka tidak boleh kita buat marah ya. Karena kalau kita membuat mereka marah, tersinggung dan sebagainya, ini berarti kita sudah membuat marah Allah Subhanahu wa taala. Cukup dulu sekian. Ini hadis berikutnya terlalu panjang tentang Anas bin Malik. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.